kasih. Agungkan Dia. Sungguh kami bangga kepada Engkau Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar semboyan, slogan. Engkau Allah yang maha besar. How great Lord. Engkau sungguh besar. Engkau yang membelah laut merah. Engkau yang membangkitkan Lazarus. Engkau yang kasih makan 5.000 orang. Tuhan, bagaimana hati kami ini mendalam percaya kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Engkau dieluk-elukkan ya Tuhan. Engkau dimasyurkan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jiwaku menyadari segala perbuatan-Mu. Sungguh ajaib dan benar. Haleluya, haleluya. Pujian Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami mengasihi Engkau. Memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Yesus. Engkau yang sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup berkat kami, memulihkan kami, seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, artinya menyerahkan semua hidup kita. Bicara soal hidup apa saudara? Nah sekarang menyerahkan hidup kita apa? Ini apa yang mau diberikan sama apanya saudara? Mulai dari kita berarti pribadi kita sendiri. Ya, perasaan jiwa kita, semua cita-cita, harapan, kerinduan keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kerja kita, bukan rohani. Akhirnya nih ibu-ibu, nah, siapa tahu ibu-ibu tidurnya gimana udah pagi tidur satu langsung koprek sana koprek sini, tapi nyapel nyuci setrika begitu kan. Tetapi Tuhan lagi aja maka surrender, semua arti surrender ada pribadi, nggak boleh abaikan dalam ini. Siapa itu saudara? Selain suami, anak-anak, komunikasi anak-anak, Roh Kudus itu pribadi. Di 1 Korintus 1 ayat 9 bacakan, buka, kita panggil bersekutu dengan Yesus Kristus. Nah, ini kita harus lebih dalam dengan Roh Kudus. Coba satu orang boleh ini 1 Korintus ayat 9. Bagaimana tadi dalam persekutuan anaknya Yesus Kristus, sudah dapat membacakan? Ada? Ke sebelah saya. 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Siapa yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Memanggil kepada persekutuan saudara, persekutuan siapa? Anaknya siapa? Yesus Kristus. Oke. 1, dengan Yesus Kristus. Makanya tidak heran kita berdoa, Tuhan Yesus tolonglah kami, Tuhan Yesus punya masalah ini, Tuhan Yesus aku sakit di sini, Tuhan Yesus aku punya harapan begini, cepat tangan. Tidak salah ini. Tetapi satu hal perlu kita tambahkan lagi, 2 Korintus 13 14. Mari sama-sama kita buka. Nah, dua pribadi ini ya, 2 Korintus 13 ayat 14. Oke, sama 1 2 ya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ada sama-sama persamaan, kita lihat bersekutu. Nah, berarti bersekutu itu bukan berarti berdiri sendiri-sendiri. Berarti kedua belah pihak itu berhubungan, bersekutu, seperti suami istri sekutu. Jadi berhubungan bersama-sama. Nah, pribadi Roh Kudus ini siapa? Pribadi ketiga dari Allah Bapa Tritunggal diberikan untuk kita. Jadi Roh Kudus ini harus kita lihat sehari ini. Karena Roh Kudus itu pribadi. Kayak kita seorang pribadi, Bapak Ibu punya kemauan ya, punya keinginan. Nah, nanti kalau bisa kamu habis SMA ini lanjut kuliah. Nah, itu kemauan orang tua. Nah, kalau nanti ujian jangan nyontek. Nah, jangan suka bohong ya. Nah, jangan suka itu keinginan orang tua, keharapan orang tua, kemauan orang tua kepada anak. Nah, Roh Kudus itu pribadi. Jadi dia punya kemauan, punya keinginan. Sejak ngobrol hari, diajak bertanya, Roh Kudus, bagaimana ya Roh Kudus? Saya pengen lakukan ini, boleh tidak Roh Kudus? Sepertinya dia aneh ya, kan kita punya rasio dong, punya akal, kan kita bisa memutuskan sendiri. Roh Kudus itu bukan rasio, lebih dari rasional. Roh Kudus itu supranatural. Jadi rasio, logika itu berbeda dengan kuasa Roh Kudus. Dia punya kemauan, kehendak. Maka sering kita berdoa, jadi kehendakmu Bapa. Ya, berarti kalau kita bilang kehendak Bapa itu berarti terlibat di situ harus ada kemauan Roh Kudus, kehendak Roh Kudus yang kita cari. Nah, saya belajar saudara, saya habis begini juga saya terberkat sekali. Kita sering Roh Kudus. Roh Kudus itu manis lembut, mengajarkan segala sesuatu, menyelidiki segala sesuatu. Pada waktu naik ke surga diberi Roh Kudus. Kita sudah dengar, dan setiap kita punya Roh Kudus di dalam hati. Ketika kita percaya kepada Yesus, siapa yang insafkan? Enggak orang tua yang insafkan, anak-anak disuruh percaya, disuruh bertolong aku. Siapa yang insafkan? Tuhan Yesus. Siapa yang menginsafkan? Roh Kudus. Merencanakan keselamatan, Yesus melakukan, Roh Kudus mengizinkan. Tetapi pada ketiga ini kadang-kadang cuman kita sebut, ya kita tahu, ya kita percaya. Tapi bergabung berarti bertanya, berkomunikasi, minta solusi, minta jawaban, itu dilibatkan sehari dalam kejadian kemarin. Berapa kali kejadian? Jadi dia mau berangkat nih, ada ibu-ibu mau belajar kertas kado. Saya mau lanjur, dia baru datang ke begitu kertas, saya langsung gini, Bu, saya mau Bu. Tiba-tiba kayak tahu dapat hantu kelawatan Tuhan, saya ngerti, padahal kertas ya. Aduh, apa yang dirasakan? Saya pengen punya nanti kumpul sama ibunya komunitas. Ngapain saya di sana? Nggak gitu. Udah nanti saya pilih. Bu, tolong saya. Oke, siap. Aja. Kita tidak pelit ilmu, kita tidak ini. Saya siap-siap angkat sama kampung. Si suami saya pergi Samsat. Saya belajar praktek, saudara. Itu tiap hari, saudara. Jadi pergaulan dengan Roh Kudus itu tiap hari itu namanya. Pak Roh Kudus itu parakletos dalam bahasa Arabnya, dia suka diundang, berarti dimintai datang, diajak ngomong, tanya, dilibatkan. Saya bilang, aduh, saya mau ngajar ibu, sebenarnya kan gampang, usah digitu-gituin meren, segala sesuatu hanya Roh Kudus. Tapi belajar begitulah bersekutu. Jadi enggak, udah, ayo, just gitu. Saya duduk di situ. Terus saya mau ke ibu ini, ngajar mana ya? Kira-kira tepat hati gampang ya? Ini ingat nggak ya waktu sekarang ya Roh Kudus? Apa ganti hari lagi? Duduklah di situ. Udah kayaknya dengar. Nah, harus mau menunggu dengar suara Roh. Jadi Roh Kudus itu pribadi, saudara. Bisa ngomong nggak? Bisa. Di sini iya. Jadi nggak suaranya nun jauh, tetangga nggak ini. Jadi dia bisa ngomong. Tapi kok hatiku kayak gimana? Dituntun Roh Kudus kan dalam tanganmu. Udah sampai di pintu pagar, udah naik di sama opung, udah cret gitu ya. Udah ditutup. Jadi udah cret. Wih, hujan nggak pakai gerimis, nggak pakai tanda-tanda, langsung hujan gitu. Saya opung orang tua, ya udah
kita cancel Pak, tiba-tiba langsung keluar gitu, Papa cancel nggak jadi Pak, enggak lah kita pulah ini hujan, enggak deh, nggak usah kita tunggu hujan, pokoknya hari ini cancel. Kok tiba-tiba saya Roh Kudus ngomong pergi hari itu ya, saya duduk di situ, masih di sana nunggu masih belum, maksudnya belum ke rumahnya, kita kan biasa itu di Bogor hujan, tiba-tiba nanti berhenti, tiba saya duduk di belakang, saya maaf Bu, ini karena Papa ya suami tidak ada, saya sama Opung harus ngantar swapres, mobil nya agak motor tua memang, saya nggak jadi, mendingan Rabu malam saya jadi waktunya lebih baru ya mesti itu tiba-tiba yang terjadi saya Opung tiba lagi duduk di sini, ini bukan ketutup katanya kencang banget itu, saya pikir berani gitu nih, saya duduk di situ, anak saya udah yakin ini si Tasya apa si Olit yang keprek, Mami, Opung, saya pikir apalagi Opung jatuh nih, dan yang terjadi ternyata si Opung gerak pintu ini, bayangin dari lurus, ternyata itu kan turunan tuh, kayaknya remnya nggak bisa di ini, padahal remnya bagus, harus rem apa ya, diginiin kali, set gitu ya. Opung udah akhirnya kan ibu-ibu atas itu motor nggak bisa dikendalikan untuk nabrak mobil, untungnya ini ketutup sih, tapi nabrak kencangnya itu, saya keluar udah apa bucitannya udah mepet ke tembok, tapi masih kejepit sama motor begini, hanya dia nggak jatuh, itu kan batu ya, akhirnya dengan bertiga angkatannya kayak udah nggak bisa gerak, aduh puji Tuhan, di situ langsung saya gini, kudus terima kasih, kebanggaan kalau aku tadi pergi ke Paspres itu 15 menit lah kurang, itu artinya kalau remnya begini apa terjadi, aduh saya ngucap syukur, itu membuat rasa takut itu makin, dan takut bukan rasa takut yang semakin benar ini gak saja sendiri sekarang, harus apa-apa ini kali benar-benar tanya untuk urusan apapun hal lahirnya, apa satu musuh kita itu keliling terus saudara, keliling terus, kita mesti capeknya, dia itu di atas kita nggak ada capeknya, sudah dikalahkan di salib tapi nggak pernah merasa kalah, tuh iblis kita ini nggak main-main, jadi kita harus banyak terkoneksi dengan terus. Sekali juga berangkat ini suami, sebenarnya kan gampang ya, orang naik mobil gitu ya, mau belok kanan mau belok kiri tinggal ngandalin aja, dari sini macet, dari sini macet, ya udah berarti kita nggak macet, tapi belajar begitu saya keluar, saya bilang tunggu, tahan dulu, udah coba dulu, Roh Kudus kami mau berangkat Kudus, baik lewat jalan mana, jadi ruhnya Roh Kudus itu senang kalau dilibatkan, karena dia pribadi, dia itu senang, dia ngobrol, senang memberikan apa sesuatu kepada kita yang dia apa kan mana roh penuntun, dia itu roh pembimbing, hanya kala kita yang membalik diri untuk tidak dibimbing oleh Kudus, karena kita bisa saya itu pakai Roh Kudus sih, tapi belajar apa dulu sudah membuatkan terus hanya lebih intens ini tiap hari ada yang kejadian, kalau dicerita satu persatu sangat kuasa Kudus, memang tuh hari Opung juga rasakan jam itu Opung deklarasi ngadu di dalam kami, tahu jam memang ngerasa auranya hari ini udah gitu, kita jaga banyak perangan ya hari ini kecilan untuk Yesus ya, percaya Yesus ya sayangnya, Yesus Tuhan berkati, udah ternyata kekuatan kuasa gelaplah inilah segala, jadi kita harus peperangan, setan kan begini, ini milik saya kok kamu ngambilin, habislah kamu, padahal dia juga milik Kristus, Yohanes ayat 4, dia dalam tuh hanya mengalami gangguan kesalahan orang tua, membawa 3 pun, itu benar secara aja di suhu ini bukan kelas nih, wah tapi Roh Kudus nasihati, berarti kalau kita karena ini orang ini sembuh itu tidak akan terjadi sembuh, iman kita yang kita harus pakai, jadi semua kita ini anak ya dengar ya saya, kalau dipakai sama luar biasa, kalian hidup iman pada Tuhan sederhana ini
bisa pakai kalian. Jadi luar biasa, sehingga saudara, karya Roh Kudus itu harus kita alami, harus kita rasakan setiap hari. Itu pembimbing yang kita tidak abaikan, tidak boleh lepaskan. Jadi bersatu karena Roh Kudus punya keinginan. Siapa yang tahu Roh Kudus ini buat dia, harus dapat. Oh, ternyata harus mau tinggalkan. Saya mulai belajar tak tinggalkan nanti seperti yang Mas Umar dulu, kamu membantu. Jadi sampai disuruh kalau dibangunin Roh terus mau itu saya bangun. Saya tuh nggak berapa hari ini punggung saya kelelahan karena mau pindah. Cuman bilang Tuhan, ini bertahun loh Tuhan. Dari rumah saya pindah sini, dikasih transit setahun, sekarang pindah lagi. Tapi tetap saya meremukkan di belajar. Saya hamba yang siap kau suruh. Kenalah ke sana, saya siap. Jadi memang bersekutu di Roh Kudus sampai sehati kita itu hancur. Jadi bukan nempel, tapi kan ada kabel ya, kalau biasanya buka bikin ini ngurus-ngurus kabel, ada mail ada file ya, yang di atas mail kabelnya. Kalau cuma nempel dia nggak akan sampai bunyi gini. Nah, jadi banyak orang tahu Kudus, udah percaya cuma nempel toh, tapi nggak benernya tuh dalam tuh kayak satu, jadi itu kesatuan. Kalau dia luar itu terkotak-kotak, kalau disitulah tepungnya, disitulah dagingnya, garamnya, labunya, udel semua jatuh. Saat mau nyet juga bakso itu dipencet loh saudara, itu cetakan pakai sendok langsung gini kan, pakai sendok langsung digini. Saya lihat tukang bakso sampai seperti itu. Mari kita tahu dengan Roh Kudus itu yang artinya surrender dengan dia, undang dia, dan hal-hal jasmani sama aktivitas bukan perkara rohani saja. Misalnya kita mengalami kesulitan, anak sulit, kerjaan yang sulit, masalah yang sulit, apa yang saudara lakukan? Oh, nyanyikan lagu Kudus, sembah dia. Undang kau, tolong aku ini, aku tak mampu. Bicaralah Roh Kudus, apa yang aku harus lakukan? Kasih langkah-langkahnya ya Roh Kudus, biar aku nggak salah ya Roh Kudus. Poinnya Roh Kudus sampai kayak anak kecil yang sangat bergantung banget untuk pimpinan Tuhan, itu harus temukan Tuhan. Hikmat kali saudara. Jadi ketika kami terakhir kesaksian, ketika kami sudah mulai belajar tentang itu Roh Kudus, satu kali saya dikirim satu jiwa. Jiwa ini tidak biasa, tapi jiwa ini sangat ringan dan 7 tahun mengkonsumsi obat. Dia begitu saudara. Dan kalau keluar rumah udah ketakutan, rambut yang begitu diikat tinggi kayak menara. Saudara kebayanglah, ikat begini. Jadi begitu keluar orang udah tahu. Nah, satu kali sebenarnya bukan saya yang melalui ini kan jiwa kami cari, jiwa yang dihantarkan ke kami. Jadi kami mendoakan dia. Tiba-tiba ibu ini bilang, kamu ayah yang ini. Waduh Tuhan, karena tempatnya dirutin 2 jam Bogor. Wah, saya pikir, wah kayaknya ini memang, nah itu kan manusia sio. Wah, ini sini sakit ini biasa, kayaknya mungkin kali mendoakan atau ini kali lebih baguslah, lebih nyahut. Nah, itu rasional. Tapi Roh Kudus ini masalahnya mau kayak kita semua, nggak peduli Eda yang biasa ngurusin kambing sehari-hari, ngasih kambing. Tuhan kayak kita, di mana tinggal kita memberikan waktu. Saya ini orang biasa. Sampai akhirnya saya Roh Kudus, kalian yang berangkat, kamu dan suami nopung. Tuhan, kita yang pergi. Terus saya ngomong sama suami, ya kata Roh Kudus kita yang pergi, harus pergi. Tuhan itu nggak kenal itu orang. Jadi pertama hanya handphone aja, dalam kasus patah dia manis pesan langsung garut. Tapi Roh Kudus gak cukup lewat handphone. Sekarang pergi ke rumahnya, pergi saudara, kita Google Map line. Yang terjadi saudara itu orang tidur aja, lihat muka kita juga kagak, tutup aja begini. Dari kita doa, pertama kita berkati keluarganya, kita kasih firman, kita sembah Tuhan, banyak anak di situ sama mantunya ada doa 4-5 baru kita masuk kamar. Wah, kita mulai sekarang yang dipelajari harus dipraktikin, karena belajar tidak kita sebenarnya cuma mau mengisi pengetahuan doang. Jadi Kristus pengetahuan, tapi harus praktek. Kita praktek berdeklarasi. Kalau yang semua di bagian kaki berdiri saudara,
itu Roh Kudus tuh kayak toel saya. Roh Kudus itu toel loh, jangan salah loh. Roh Kudus tuh bikin maju kamu. Saya kebagian langsung kepala saya yang tiduran. Saya jongkok kepala. Artinya kalau terjadi manifestasi, dia langsung begini udah kena saya. Nah, pikiran cepat masuk. Nanti terjadi manifestasi. Mal jaga-jaga ya saudara. Roh Kudus untuk Yesus itu pikiran yang saudara. Kita doakan orang ini, kita deklarasi, kita kasih minyak sayur. Karena memang nggak ada minyak ya, ada tapi sayur minyak, ambil aja minyak sayur. Dikasih gini saudara. Sampai 7:30 udah capek, udah keringat mau pulang. Rupanya kita bergaul Roh Kudus nggak gini. Ngedoakan tuh terjadi apa-apa. Nggak boleh itu rasio. Tuh ada terjadi apa dengan iman. Nah saudara sudah doakan, berarti percaya Roh Tuhan bekerja. Kami tidak menuntut apa-apa, tapi gini, kok dia tidak berespon sedikit pun, disuruh diri, ditanya pun enggak. Akhirnya apa yang terjadi? 7:30 kita udah balik dari kamarnya, makan, bikin telur makan. Tiba-tiba bangun, dia langsung kesian, dia langsung nyanyi. Saya bilang, dalam nama Yesus kamu syukur. Kalau kamu rasakan kamu semua, kamu bangkit diri, kamu berdoa, kamu bersyukur sama Tuhan. Wah, dia doa, dia ngucap saudara, dan akhirnya apa saudara? Dia nyanyi, dia doa dan makan. Dan terakhir saya kabarnya, saya cuma lewat telepon, di mana dia sudah gereja, rambutnya sudah rapi, enggak lagi kayak merah begini, udah disisir, sudah masak setiap hari, udah bangun pagi dia masak jalan. Jadi Tuhan, mari kita di sini, mari semua asa bergaul dengan Roh Kudus, surrender bersama Tuhan, semua serahkan sama Tuhan, sama pribadi Roh Kudus. Dia berpartner, ibarat kalau saya colek ibu dulu. Nah, gandeng dia, kasih dia, mesra dengan dia, bersekutu, bergaul dengan dia, konsultasi dengan dia. Hanya dia, kemanapun kita pergi, kehendak bawa Roh Kudus bersama untuk ini. Jadi menjadi orang yang terikat. Orang terikat ini saya, contoh di Roh Kudus tiba-tiba, lepaskan aku. Ini berarti tidak mau oleh kebenaran. Kalau orang terikat itu manapun dia dalam kondisi terikat. Jadi belajar latih mendengar Roh Kudus. Bapak sampai dapat. Kalau nanti orang lain yang mendengar, kita dengar. Ketika kita sekutu dengan Tuhan, berdoa, percaya Yesus, berdoa dalam Yesus. Iya betul. Kudus itu dia itu jadi benar sahabat ibu. Masa terus aja berikan ibu hikmah apa yang kulakukan. Setelah masa ini mau ngapain aku? Tiba-tiba bisa saja pikirkan kunjungan ke sana. Doakan ibu itu biar nggak diri aja kau. Bisa saja Kudus. Roh Kudus bicara itu saudara, bukan saudara. Jadi itulah, mari kita ambil waktu sejenak sebelum mari kesana. Ayo semua bicara sama Roh Kudus. Kita bicara sama Roh Kudus. Kalau ini kita sudah percaya dia, kita tahu itu pribadi tunggal Allah Bapa, tapi bergaul sama begitu dalam eratnya menjadi sebuah partner sehari-hari dalam hidup, menjadi pribadi yang sangat kita tentu hati kita kepada dia. Mari kita inikan kepada dia. Mari kita hari ini panggilnya. Kami panggil Allah Kudus, pribadi Allah lembut dan para kles, dan Engkau Tuhan hari-hari dalam Tuhan. Kami gandeng tangan-Mu, kami erat hatimu, bergaul ke Engkau. Kami suka mendengar suara-Mu, kami suka bertanya kepadamu, kami suka batkan Engkau dalam nama Yesus. Saudara berikan dia Roh Kudus, bilang terima kasih kepada Roh Kudus, minta Roh Kudus biar bergaul dengan saudara. Ini sekali saudara akan mendengar tuntunan Kudus. Ketika saudara baca firman, Roh Kudus itu mau kebenaran. Dia bisa memperdaya kebenaran. Saudara baca itu Alkitab yang saya baca, diwahyukan, dia bicara lebih lugas. Itu pekerjaan Kudus. Betapa sangat Tuhan. Karena setiap hari kita baca Alkitab, kita minta dalam nama Yesus. Kami doa Tuhan Allah Kudus, bantu kami, tolong kami, penuh kami dengan Roh. Kami minta Engkau mewahyukan kebenaran Tuhan. Alkitab kami baca, setiap hari kami diperintahkan membaca
Alkitab. Kalau kami malas baca Alkitab, itu artinya kami akan mengalami kemiskinan secara rohani. Kami miskin secara rohani. Kalau baca Alkitab seperti terpaksa, belum suka cita, dengan rasa lapar, rasa haus, rasa penasaran, rasa ingin dalam tahu ada apa di dalam Alkitab. Kalau kami belum sampai pada titik itu, berarti kita sedang mengalami jatuh bangun. Tapi mari semua kita sama-sama meminta lagi Kristenan jatuh bangun, dingin, suam kuku, tetapi Kristen yang menyala-nyala, menyatu dengan Roh Kudus oleh dalam segala hal, jasmani dan rohani. Bukan cuma rohani, jasmani juga harus dalam pimpinan Tuhan, agar kita melihat kuasa supranatural terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Kudus. Mari panggil anak-anak, bilang, penuhi aku Roh Kudus. Setiap hari ketika kamu berdoa, penuhi Roh Kudus, penuhi Tuhan, penuhi kami setiap hari, gaul erat Engkau, agar kami semakin mengerti Tuhan Yesus apa kehendak Allah dalam hidup kami. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang mengajari kami, karena terus mengajar segala sesuatu kepada kami. Terima kasih dalam nama Yesus, kami ucap syukur ya Tuhan. Di setiap ibu-ibu di sini Tuhan, biar kami mengalami di dalam pada Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Ya, berikan kepekaan roh. Amin. Amin. Berhimpiran dari Roh Kudus dalam nama semua ikatan-ikatan batin Tuhan dalam nama Yesus. Orang mati apapun tidak ada lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus,
kerajaan-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Berkuasa atas kehidupannya Tuhan. Setiap penghalang-penghalang yang ada di hadapannya Tuhan. Bahkan penghalang-penghalang di masa lalunya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bukakan jalan-jalan nama Yesus Kristus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kuatkan rohnya Tuhan. Kuatkan rohnya Tuhan. Mampukan Tuhan. Mampukan supaya ada terobosan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan berikan kemudahan. Lanjutkan kelancaran apapun yang dia usahakan saat ini. Tuhan bukakan pintu pendapat. Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau pasti kuat. Engkau pasti bisa. Karena ada Yesus di dalam engkau. Yesus lebih besar dari setiap masalah persoalan yang kau hadapi. Jangan takut. Kamu harus maju. Kamu harus melangkah lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Mengalir kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam nama Yesus. setiap hari itu yang menjadi makanan bagi roh mulai hari ini apapun yang membuat hati dan jiwa Di dalam nama Rabbah Takara Rabbah Sikiri banyak jiwa-jiwa boleh Ratu menanggung dalam nama Tuhan tidak bibirmu katakan kebenaran firman-Mu, anak cucu menantu semuanya diberitakan firman berapi lidah bibirmu dengan kuasa Roh Kudus. mendatangkan damai dan sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Teguhkan iman Tuhan. Teguhkan iman Tuhan. Kuatkan dia. Kuatkan dia Tuhan. Supaya memilih yang terbaik bagi hidupnya Tuhan. Terlebih dalam menyenangkan hati Tuhan. Teguhkan dia Tuhan.